Sorotan publik kembali mengarah ke Dennis Caryesta setelah anaknya menjadi sasaran komentar pedas netizen yang budiman. Ia geram melihat ada pihak yang menghina perilaku anaknya yang masih berusia 2 tahun. Dennis menegaskan bahwa balita belum memahami konsep benar dan salah, sehingga penilaian terhadap etika anak dinilai tidak adil. Ia juga menyampaikan, sebagai ibu dirinya terus berusaha membimbing anaknya setiap hari sesuai proses tumbuh kembang. Kemarahan Dennis semakin terlihat saat menyoroti kurangnya empati, terutama dari sesama perempuan yang justru melontarkan komentar kasar. Ia menekankan pentingnya menjaga ucapan dan tidak sembarangan menghakimi anak. Menurutnya, setiap anak memiliki fase perkembangan berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Dennis juga mengingatkan, orang luar tidak memahami kondisi anaknya. Ia berharap publik lebih bijak dan saling menghargai dalam membahas hal sensitif. Gua beneran gak ngerti sama cewek-cewek yang bisa ngomong gini ke sesama cewek. Gua tahu gua bukan orang tua yang sempurna, tapi gua selalu berusaha yang terbaik pagi, siang, malam, sore. Anak gua tuh masih 2 tahun. Apa yang di otak kalian ngatain anak umur 2 tahun? Etika. Anak umur 2 tahun itu masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya tiap hari terus gua kasih tahu. Dengan cara gua ya, dengan cara gua selalu bilang nggak boleh. Ini nggak boleh, mana yang boleh dan mana yang enggak. Ya, semua anak itu ada fasenya dan fase anak itu beda-beda. Ya, ada yang fase lagi lempar bareng, ada yang fase dia ngomong, ada yang fase dia nangis-nangis. Semua fase itu beda-beda tiap anak ya guys ya. Dan lu nggak ada hak buat ngatain anak gue kayak gini. Ngerti nggak? Gue nggak maksa kalian untuk suka sama anak gue. Tapi jaga omongan kalian ya. Lu mau nggak kalau posisinya dibalik gimana? Gue berdoa semoga anak lu sehat ya. Anak gue anak yang aktif dan anak yang sehat dan anak yang baik ya guys ya. Emangnya lu pembantu gue, lu tahu sifat anak gue aslinya gimana tinggal di rumah gue? Lu bukan kan? Jadi jaga mulut lu ya. Lagian kita sesama cewek, kita harus kedukung, harus saling support. Lu sesama cewek nape begitu? Otak lu ya menderita banget hidup lu apa gimana? Coba gue tanya. Parah banget beraninya sama anak kecil. Ngatain guanya lah. Ngatain anak kecil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anak lu mecahin handphone, mecahin vas, terus numpahin air, muntah, mecahin piring, terserah lah. Itu cara lu didik anak lu tuh terserah gimana. Tapi kalau sudah jambak atau nyentuh kepala orang yang lebih tua, no. Nggak bisa anak kecil cuman diplototin, terus dibilang no. Nggak bisa. Percaya sama aku Kak Dennis, kalau kamu biarkan Jaden ini seperti ini terus, akan ada fasenya kamu akan kewalahan pada saat dia sudah bisa bantah kamu, bisa debat dirimu, bisa negotiate, bisa ngelawan kamu yang akan kewalahan. Banyak orang tua sekarang itu lebih sibuk jadi temennya anak daripada jadi orang tuanya anak. Anak gak boleh dimarahin, anak gak boleh ditegur keras, anak gak boleh dikasih batas. Semua harus lembut, semua harus dimaklumin. Katanya, takut nanti anaknya trauma. Akhirnya apa yang terjadi? Anak salah dimaklumin, anak kurang ajar dimaklumin, anak ganggu orang dimaklumin. Orang tua takut dibilang keras. Padahal tugas orang tua itu bukan cuma untuk disukai anak. Tugas orang tua itu mendidik anaknya. It means kadang ya kamu menegur, kadang kamu mengkoreksi, dan kadang kamu memberikan arahan, memberikan batasan. Karena seorang anak yang tidak pernah dikoreksi, dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak pernah merasa bersalah. Dan kalau orang tua tidak berani mengajarkan yang benar dan yang salah kepada anak, ya dunia yang akan melakukannya. Dan dunia biasanya jauh lebih keras. Oke? God bless you. Buat Mbak Dennis, kalau cuma no doang, ya besok-besok bakal gitu lagi. Kenapa? Ya karena dia berpikir, kalau aku kayak gini nggak dimarahin kok, nggak diapa-apain kok. Sedari kecil ajarin hukum sebab akibat. Kalau kamu ngelakuin ini, akibatnya ini. Ada hukuman yang harus dia dapat.
Misalnya, ketika dia numpahin sesuatu, ajak dia untuk ikut membersihkan gitu. Coba deh konsultasikan ke psikolog anak, pasti dapat solusi yang baik. Tapi menurut kayak mungkin dia ini anak yang membutuhkan arena bermain yang sesuai dengan karakternya dia, yang liar gitu. Misalnya panjat tebing, ya jangan tebing beneran juga. Di arena bermain kan ada, atau sepeda-sepeda yang tanpa pedal. Nah kayak gitu tuh, ini sekedar saran. Soalnya banyak netizen yang kesel mbak. Nggak usah sok ngomong anak orang kaya. Rafathar sama Cipung juga anak orang kaya, tapi nggak gitu-gitu banget. Sekarang ini lagi ramai banget tentang anak influencer yang suka tantrum di tempat keramaian dan suka merusak-rusak dan mengacak-acak suatu barang. Entah itu di rumah makan, entah itu di mall atau dimanapun, selalu aja ada barang-barang yang diacak-acak atau dijatuhin atau di apapun itu. Bahkan di rumahnya influencer itu juga sering banget melempar-lempar handphone dan rusak. Menurut influencer tersebut nggak apa-apa anaknya seperti itu karena itu adalah didikan orang kaya. Hey! Perasaan Raffi Ahmad, Nagita Slavina itu orang kaya, tapi anaknya nggak pernah tuh dididik kayak gitu. Maksudku kok aneh banget gitu perkataannya. Jadi dia tuh nggak terima dikritik para netizen. Netizen kan mengkritik kalau memang anaknya itu tantrum di tengah keramaian atau di rumah itu tuh harusnya ada sekuensinya. Misalnya dia lagi ngotorin lantai gitu. Jadi ajarin anaknya itu bagaimana caranya dia membantu membersihkan lantai tersebut. Jadi anaknya itu agar tahu bahwa ada sekuensinya terhadap apapun perbuatannya. Sedangkan orang tuanya nggak terima. Dia menganggap bahwa itu adalah didikan dia sebagai orang kaya. Perasaan Cipung, Rafathar itu lebih kaya lah dari dia. Cuman nggak kayak gitu guys. Akhirnya ini FYP terus ya, anak kecil yang umurnya katanya 2 tahun. Tapi ki polanya senangnya banting, senangnya nyampluk, senangnya yes ngono kuwi. Tapi mamanya tuh cuma bilang enggak boleh. Teman-teman tuh selalu bilang parentingnya kayak gitu. Kalau anakku tanya kalau ini terus mamanya pun menjawab omongan-omongan netizen yang bilang ya dia masih 2 tahun, masih proses belajar dan lain sebagainya. Wis jarke. Gak sabuk tonton kok tanya kamu udah seneng kan gampang toh. Kamu ke-trigger untuk melu namplok bocah mau ya. Berarti nggak usah ditonton gitu atau di skip aja. Memang anaknya baru 1 ya kan, belum ada pengalaman untuk anak yang lain. Lah anakku 1 aku tidak gitu orang anu itu kan anakmu pasti meniku anak adik dewe ben. Kalau menurutku sendiri anak sekecil apapun asal dia sudah mengerti bu komunikasi, meskipun dia belum bisa ngomong ya tapi dia udah ngerti. Misalnya tuh ya anakku juga 2 tahun, ayo buang sampah dek nih, walaupun dia belum bisa mangsuli, belum bisa ngomong kecil apapun itu anak sekecilnya sudah ngerti. Itu memang harus dikasih tahu yang benar dan yang salah, dan memang harus dikasih punishment jika memang dia bersalah gitu guys. Dan komunikasi itu harus dilakukan berulang sampai anak itu mengerti bahwa itu salah gitu, sampai dia itu tahu yang dia lakukan itu merugikan orang lain, merugikan orang sekitar. Sampai mbak-mbak itu sini ngono di gune departemen store apa di tempat-tempat toko atau di tempat-tempat resto itu gak repot karena ulahnya dia gitu. Kasih tahu nono sampai dia itu tahu ya itu nek anakku, lah nek anakmu lihat mbah karepmu dan anakmu dewe ya kan. Nah aku sih gitu guys, kayaknya gak usah repot karena itu anak-anaknya sendiri pola asuhnya seperti apa itu nanti dia sendiri akan merasakan gitu. Kita gak usah terlalu yang gak usah ya guys ya, meneman tensi.